Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub, walinya para wali, sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani menempeleng malaikat maut. Wae kalau cerita sing masyhur mawon, nggih masyhur misale wonten tiyang khalifah sowan Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, wae kula ya Syekh Abdul Qadir kula niku pengen roh keramate jenengan. Walhasil terus tangane Syekh Abdul Qadir dijulur ning gone langit, maksudnya teng napa niki. Ya tengene alam kosong, tengene sesuatu sing kosong, ujug-ujug megang satu tufahatan. Megang dua napa? Apa jenenge tufahan itu? Apel. Lah itu kan ada kekuatan bagaimana bisa seorang manusia ngambil apel yang sedurunge gak wujud mendadak napa wujud. Ya, kita katakan, taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Zaman Abdul Hasan Asyadili sampai ngarang Sisib Nasor. Zaman Syekh Abdul Qadir Jilani fitnah iki luar biasa. Di perkara niku, nak sing ra percaya darani sihir. Nggak usah percaya ya nuntut. Inilah ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambali. Dalam masalah akidah, beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kulo nu gak ada kitab asli karangan Syekh Abdul Qadir. Di beliau terkenal keramat. Ngoten niku nate ngeluh ngeten. Ya Allah, andikan saya ini sudah banyak ibadah sama Engkau, mulai sujud, mulai wiridan macam-macam. Saya kasih satu ibadah sing kula dereng kesampaian. Kulo pun duit kuwatah. Terus sedekahane fakir miskin nangis Abdul Qadir. Ternyata rapati duit. Nangis dunia iki jaluk dia akeh. Bisa sedekah fakir. Saya punya bukunya yang ditulis oleh oleh siapa Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata, maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jilani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Perkara ini jadi ngamen keramat terus suka sowan. Gusti. Ndak susah kok. Kudu keramat suka. Terus lagi itu ini. Fakir miskin terus beliau maca ayat Au'id falaq hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba Au'id amun fi yaumin di maskhufah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, wa kana Allahu ala arsy istawa, dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wa la yuqal kama taqulul asy'ariyah, dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jadi beliau pas mulang kasir pun nangis. Cita-cita terbesar gua di duit akeh, duit panganan akeh, terus fakir miskin do mangan ning omahku. Jadi nek kok amat rojo sowan pedagang sowan. Itu wali tenan sing. Dadi ono sing ora kesampean. Lane Kanjeng Nabi didhawuhi pengenan wis ngene Mat Muhammad, kowe ora pati tak kei mukjizat. Mergo mukjizat iku nak kakean. Engko ujung-ujunge jelas, kalau antum nggak percaya silahkan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, itu kutub. Ya, wali itu wali. Para pendakwah dari kalangan Wahabi tidak henti-hentinya menyebarkan fitnah. Tak peduli jika itu harus dialamatkan kepada ulama besar yang disegani dan dihormati seluruh umat muslim di dunia. Sebut saja Ustadz Abu Yahya Badrussalam yang dengan beraninya menebar fitnah terhadap ulama sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak habis pikir bagaimana seorang bergelar Ustadz yang tersebar luas ceramahnya membuat-buat pernyataan palsu. Pernyataan itu dinisbatkan kepada ulama Syafi'iyah dan dengan percaya diri merekam dan menyebarkannya di Indonesia yang notabene mayoritasnya berafiliasi pada mazhab Syafi'iyah. Ternyata bukan hanya dalam masalah itu yang mengarang pernyataan palsu yang dinisbatkan kepada ulama terkenal dengan tujuan mendiskreditkan Aswaja. Kali ini Badrussalam melakukan kebohongan besar atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Ia berkata dengan tegas dan jelas bahwa Syekh Abdul Qadir katanya mengkritik Asy'ariyah dengan berkata, dan adalah Allah bersemayam di atas arasnya. Dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah. Dan bahwasanya Allah berada di setiap tempat. Faktanya, pernyataan Badrussalam tersebut sama sekali tidak ada di dalam kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada dua kebohongan dalam pernyataannya itu, yakni bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berbicara begitu, dan bahwa Asy'ariyah meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Dalam kitab Al-Gunyah, tidak ada pernyataan semacam itu. Silahkan dibuktikan apabila memang ada, tetapi rasanya tidak akan berhasil, sebab itu hanya karangan dan fitnah semata. Kemudian, seperti banyak Wahabi lainnya, Badrussalam melestarikan hoaks abadi bahwa Asy'ariyah meyakini Allah ada di mana-mana. Padahal, tidak ada satupun ulama Asy'ariyah yang mengajarkan demikian, sebab sudah maklum bahwa kredo Ahlus Sunnah Asy'ariyah adalah Allah tidak bertempat. Sangat bertolak belakang antara tidak bertempat dan bertempat di mana-mana. Ulama Asy'ariyah, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, sepakat melarang pernyataan Allah ada di mana-mana dan menganggapnya sesat. Tiang-tiang sing parek pangeran banget, pas parek lan ijek parek. Niku gak ada otoritas kekuasaan koyo pangeran. Istilah ini diterangkan faida syahid tal mukawwin kanatil akwan maka. Ketika orang sudah menyaksikan Allah betul, itu kekuatannya koyok-koyok itu iso napa pun bayar. Wae kalau cerita sing masyhur mawon, nggih masyhur misale wonten tiyang Khalifah Sultan Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir, wae kula ya Abdul Qadir kula nu pengen roh keramate jenengan. Walhasil terus tangane Abdul Qadir dijulur nang ngene langit, maksudnya teng napa niki. Ya tengene alam kosong, tengene sesuatu yang kosong, ujug-ujug megang satu tufahatan, megang dua nopo, apa ini tufahat itu apel. Nah itu kan ada kekuatan bagaimana bisa seorang manusia ngambil apel yang sedurunge gak wujud, mendadak nopo wujud. Nah, ini berarti terjadi nopo khususnya. Wow kasus ini keterangan nih. Ketika orang itu pada level khususnya, itu akwan bisa dia kendalikan. Memang diberi otoritas Tuhan untuk mengendalikan alam. Ya tentu dengan kekuasaan Tuhan, tapi dia saat itu diberi hak seperti itu. Saya ulang lagi, dia saat itu diberi hak seperti itu. Makanya di sholat yang Ka'bah setiap saat, padahal mereka di Irak, di Yaman, di beberapa daerah. Kaya wali ku ndelok sak donya ku katoyil ardi kaya sak gendeman. Jadi dunia mulai minal masyriq ilal maghrib itu sak jangkane para wali. Ketika sedang usul, seorang lagi ketika sedang usul dan inna dzalika 'ala Allahi yasir itu semua bagi Allah itu sangat-sangat mudah. Jadi teng dunia wali kula gak ada kitab Abdul Qadir Jilani Gunyah. Kula gak ada kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Itu asli karangan Abdul Qadir. Terus ada beberapa kitab manaqib, kasus manaqib Abdul Qadir itu dikarang Imam Sa'roni. Imam Sa'roni kemudian dinukil jadi manaqib dikarang Abu Ja'far Al-Barzanji sing diwaca kiai napa napa manaqiban. Kalau ada kitab Malik Tabaqatul Auliya. Dari sekian kitab yang saya baca dan saya bersaksi beberapa wali, memang kalau pas khususia, itu koyo-koyo orang manusia tenan. Koyo-koyo apa? Bukan manusia. Jadi mau iso mikir, iso barang rawujud, iso diwujud nong. Dan cerita wali songo ya masyhur koyo terus Sunan Gunung Jati pas teng Kinong, yang baik sholat sumpek gak hadir, sholat sumpek gak hadir. Barang sholat teng pinggir Segoro suci teng negara napa? Cina. Barang teng negara Cina sengono ngalami beberapa hal termasuk ketemu raja ini karena terkenal toge. Barang ketemu raja. Rajane udah anak loro sing sitok wis rabi, gak hamil-hamil sing sitok perawan napa? Ya ora mestine ra hamil.
bareng sing hamil itu ditutupi, sing ora hamil dikai gentong nopo bantal ben ketok nopo hamil. Bareng Sunan Gunung Jati kan bedhek sing hamil di bedhek sing wetenge gedhe. Diguyu-guyu biar aja obet gebret. Wong iki perawan kok darene nopo hamil, perkara disumpel apa? Iya, gentong nopo ora roke kok ora mesti wong nginceng kowe. Soale ngono. Tapi dia wali sing disabda dia metu dadi meteng tenan padahal iku perawan. Mungkin kan rasa waduh kok meteng tenan dia. Lah itu kalau seperti itu jenenge lagi ngalami nopo khusus. Tapi wong semono ya dene tetep manusa. Dia tetep nopo manusa. Kadang kok ora iso tenan. Mane repot wong dipasutno wali mandi, jebule ora iso balekno wali. Iso wae pas masukno iku khusus ya. Wae balekno. Ora iso kesaria. Ya mungkin lah. Mungkin sekali. Itu masalah-masalah yang khas mengenai dunia agama. Di dunia agama apa saja mesti tuang di khos. Khos itu terjadi fitnah. Mulane wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Wa nuqawwifuhum fama yazidhum illa tughyanan. Mungkin paling angel tengah agama niki. Kalau tak terangno silsilah mukjizat utawi keramat ku sama. Wa ma mana ana andur silabil ayati illa angkat bihal awal. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwif. Terus Allah dawu wa iskulna laka inna rabbaka ahata binna. Terus wa ma ja'alna ru'yal lati aroina ka ila fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fi. Mukjizat itu maknanya amrun khariqun lil adat muqtarinan bitahaddi. Jadi itu dakwah nubuwah. Sing darane mukjizat itu barang nyulayani adat. Dan pas pertunjukan nabi ngaku jadi nabi. Jadi syaratnya mukjizat itu pas pertunjukan nabi ngaku jadi nabi. Sehingga pertunjukan itu dipertontonkan, diperlihatkan dalam kapasitas nabi nunjukno nak ini nabi. Iki rumono. Mergo nak orang ngaku nabi atau saat itu orang ngaku nabi, kok tukang sihir ya iso. Wong asal ijek dunya iku agar nabi iso, iku tukang sihir ya iso. Senajan to hakikate beda, tapi sawangane padha-padha di kekuatan optik. Angger wali iso dukun kejawen sing sekti sawangane ya iso. Hakikate beda, mereka mungkin pakai perewangan. Jadi nak kiai masuk mau wong langsung nyungsep ning sepeda motor, dukun perewangan ya iso nekek mergo ngongkon berjiwa. Pokoke cara lahir sawangane menapa iso. Itu paling angel ning gone bab agama. Mane agama ciri khasé iku pengikutnya mesti kena talbis. Talbis itu kena barang hak mirip batil, batil mirip hak. Ya semacam-macam. Mulanya ngomong syariat terus tentang keramat. Tentang keramat terus. Serasa keramat-keramatan malah agama itu repot. Sekarang ini kok sing kecelok wali ya keramat, jebule ponari ya keramat itu repot, keramat itu repot. Mereka mesti ada pesaing-pesaing kok di luar yang kita kendali. Oh, kita cerita tentang itu. Zaman Abdul Hasan Asy'ari sampai ngarang Hizib Nasr. Zaman Abdul Qadir Jilani fitnah di luar biasa. Di perkara ini ku, nak sing ra percaya darani sihir, nggak sing percaya yang nuntut. Nanti Kanjeng Nabi didhawuhi pengenan wis ngene Mat Muhammad, kowe ora pati tak kei mukjizat. Mergo mukjizat iku nak kakean. Engko ujung-ujungnya didustakan. Jadi nak manani kiai kuno nak manani wa mana alan ora menghalang-halangi. Nak ingsun Allah. Anur sila ing yen to ngutus ingsun to neger ingsun bil ayat ing anane pira-pira ayat. Muhammad khusus kowe aku jarang ngekeki mukjizat. Mau tujuanku sitok mergo ilang kadzabul awal engko ujung-ujungnya didustakan. Jadi kamane pangeran cara ngendikan gaya penulis ngeten.
Mataku jadi pangeran wis suwi, mulai dhisik pangeran ku aku. Ora ana critane nabi tak kei mukjizat terus umat terus do iman. Tetep ae didus. Lah gunane itu sapa ben mukjizat kanggo kuwe. Bukine wa atena samu dan nakota mubsyiratan fadlan iki. Kaum Samud itu njaluk mukjizat Nabi Saleh. Iku ana unta metu ke watu gedhe. Allah nurutine malah susuk. Unta gedhe metu sak anake. Njaluk sitok. Iku kaum Samud darani fadlan mubin nyatane ora iman, padahal pertunjukane spektakuler. Namun ada kaji Nabi juga mukjizat, maupun tak turuti terus suwe apik. Terus jajal kita di kiai. Kuno rontok di utang, rontok di kasus. Mungkin itu tetap ono sing ngaji. Engko ono kiai terkenal keramat, nak donga mandi. Tahu keramat apa keramat. Sing ngaji ya padha ae. Seneng wonge padha ae. Malah wong rono iku ora ape ngaji ape njuk suge, njuk kene. Ada sing terkenal keramat. Kados kula wonten wong Gus kula ulang jurumiyah. Terus sering tamu Gus kula orang takrib. Sesuai terkenal keramat. Jaluk jadi bupati, songsoan, jaluk. Malah loro kabeh. Mulane cara guyanane bapak. Ana wali, dek ngaku wali, dek sok suci, ben ora raine. Ben swarga dura aku dari bapak. Tapi zaman akhir terkenal wali paling jadi gula. Jadi gula kok mlete. Atau terkenal aku hafal Quran wong rene apa ngaji. Terkenal wali zaman akhir wong teko. Gula. Jadi para tantangin orang ngaku wali sok para pengiran tak lawan ya akhirat. Sama akhir terkenal wali teman. Ayo saya wong terkenal wali, wong boleh ya berbuat itu. Ya, untuk jadi bupati Bani Suki itu sedih kok. Gula. Nah, ada terkenal wong alim, wong sowan teko takok hukumnya pengiran halal. Nah, kalau terkenal wali keramat tuh cek wani melete. Masih wani melete itu orang tantang keramat gue cek wani. Terus jadi gula, wong sowan aku udah takok halal kok haram. Zaman akhir. Tapi dia rasa sering mikir, nyatanya kono keramat tuh. Tapi gue sebagai wong alim tak lawan. Bahaya aku nak rano sing lawan. Mari dasi kecil. Tapi rasa sering itu yang lawan toh lah rasa sering. Oleh kita termasuk kitab syariat atau ngelawan. Dia satu susiai kaya apa jenenge wali tetep menungso. Duwe sifat nopo? Dosa. Iku nek ngene sarah-sarah diterangno kal jahli kaya dene bodho. Pas wali muka syafa iku iso roh Ka'bah roh apa. Tapi wae ra iso ya bodho tenan, cara takoki hukum kadang ya iso tenan. Mulane wali wadang keramat tumakoki fikih iso. Bareng tutup pangeran ora iso kok nafsil nafsi kono mukhafafa mukhalladha mutawasita ora iso dene. Semua fikih paling jawab wayahe butuh keramat nyaur utang ora keramat tenan nganti desa iwo. Wis ngono pangeran tenane gambar wong. Dan wong iku kabeh sadar basaria. Wa kulikul insanu wa ifa. Wis ngono pangeran. Orang kopi Nabi Musa kalimu. Wong paling parek pangeran zaman iku Nabi Musa kalimu. Wong riyen barengan Nabi Muhammad romono pesaingi wong paling afdal Nabi. Nyatane dipasut mobil ambin Ba'uro itu tuntas. Apa tenggine Bani Israel gak iso, untuk pintu gerbang gak iso, nganti 40 tahun. Bareng takok Gusti kula niku kekasih jenengan. Kok ada teng Israel kok ora iso. Pangeran beri dosa. Dipasut mobil ambin Ba'uro. Kok kasih jenengan kok dipasut mau mandi. Lha ku pangeran kawula ora pedhok anger sing donga tak sembadani. Wong aku janji sing donga mbek Ismul Azam mesti tak sembadani. Lah bal anu di Ismul Azam. Ya tak sembadani. Mereka Nabi Musa yang menungso iso jadi objek sasaran pasut. Senajan to dekne Nabi iso objek sasaran pasut. Nabi Muhammad iso ngendhalekno srengenge bulan iso dipecah mbek Nabi Muhammad. Tapi nak pas dasariah disihir Labid bin Asom ya ora iso obah. Apa ngalor ora iso pinidul gak iso. Kaya ora Aisyah jebule ora kaya ora jebule ya. Masyhur teng hadis